Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifah, mahasiswi Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya bersama teman saya, Vina Sapitri dari Universitas Taman Siswa, jurusan Hukum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo sahabat Vila sekalian, pernah nggak sih kalian berkumpul pada suasana bukber atau buka bersama, baik itu bersama keluarga, teman, ataupun bersama teman-teman yang ada misalnya. Biasanya suasana bukber itu sebenarnya bagus sih. Kita di situ menjalin silaturahmi, benar nggak, Vin? Menjalin silaturahmi, di sana kita berbicara, menanyakan kabar dari yang sebelumnya tidak pernah bertemu dengan teman yang lama, dan di sanalah tempat kita bertemu kembali. Nah, di sini apa sih kita ketahui dari keutamaan bersilaturahmi? Kita tahu Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah ia menjalin silaturahim. Nah, intinya mengapa silaturahim bisa menambahkan umur dan juga rezeki seseorang? Karena orang yang bersilaturahmi hatinya akan merasa senang karena dia bertemu dengan orang lain, menjalin hablum minanas bersama manusia atau sesama. Akan tetapi terkadang suasana bukber ini, kenapa, Vin? Suasana bukber ini terkadang membuat orang tuh sering lalai atau hilaf dalam menjalankan ibadah sholat maghrib tepat waktu. Mungkin karena mereka tuh kan keasikan ngobrol, terus mungkin karena mereka lagi bukbernya jauh dari masjid, atau mungkin karena nggak mau menghapus makeup mereka juga bisa. Ya, banyak kendala yang menjadi alasan dari manusia untuk terkadang lupa atau melewati sholat maghribnya. Padahal di bulan suci Ramadan kan kita adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan kan, bulan pengampunan untuk kita semua, untuk meminta ampun kepada Allah, untuk menambah lagi ibadah kita kepadanya, meningkatkan ibadah dan keimanan kita kepadanya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, serta mendapatkan sisi pahala di matanya. Tahu nggak sih meninggalkan sholat itu hukumnya apa, Vin? Pasti dosa. Dosa kan, karena kita di posisi yang bukber, bukan dalam keadaan safar atau perjalanan jauh. Mengqadha sholat juga terkesan kita meremehkan atau mengentengkan makna dari sholat itu sendiri. Padahal sholat itu adalah tiang agama untuk kita sebagai muslim dan muslimah. Kan padahal meninggalkan sholat walaupun disengaja ataupun tidak disengaja itu kan hukumnya berdosa besar. Sholat adalah kewajiban bagi setiap umat yang mengaku dia adalah agama Islam. Ada tidak sih hadis Nabi yang mengatakan kita harus menegakkan sholat atau sholat di awal waktu? Ada. Dari hadis ke-139 bahwa dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbuatan yang paling mulia ialah sholat pada awal waktu. Hadis riwayat dan sahih menurut Tirmidzi dan Hakim, berasal dari Imam Bukhari Muslim. Nah, di sini berarti kita bisa pahami sendiri ya, bahwa sejatinya Rasulullah telah menyuruh seluruh umat muslim untuk menegakkan sholat, untuk menunaikan sholatnya di awal waktu. Itu tuh karena apa sih? Karena biar kita tuh lebih dekat kan sama pencipta kita. Dia yang menciptakan kita adalah hambanya. Kalau kita mendengar azan hayya ala falah, itu artinya marilah kita meraih kemenangan. Kita aja biasanya kalau dipanggil dosen itu harus cepat kan, harus tepat waktu. Sedangkan kita ini panggilan azan, setidaknya walaupun di bulan puasa kan kita berbuka dulu, memecah puasa kita kan. Akan tetapi lebih baik kita mengutamakan sholat terlebih dahulu.
setelah kita membacakan puasa kita. Makna azan sendiri yang artinya panggilan sholat dari Allah, kita harus mengutamakannya. Itu pun terkadang saya pribadi pernah merasakannya. Terkadang buka bersama teman itu pernah kan kita atau tidak sengaja terlambat sholat atau banyak sekali, walaupun kondisinya yang menurut kita tuh tidak memungkinkan, padahal kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk sholat. Para sahabat Nabi pun dulu mereka dalam perjalanan jauh, perjalanan safar, mereka tetap melakukan sholat, mereka tetap berhenti untuk menunaikan sholat pada waktu zaman dahulu itu, benar kan? Selain itu juga yang kita ketahui terkadang apa sih budaya bukber tuh bersama teman nih. Pernah kan ngerasakan ada teman yang julid? Benar nih. Menurut pengalaman kita pribadi ataupun pengalaman Vina bisa berbagi nih. Bagaimana sih mengatasi agar kita tuh tidak ikut-ikutan, walaupun tujuannya tuh bukan tidak ada maksud atau tujuan. Kan kita tuh seharusnya menjaga lisan kita kan. Kita tidak tahu bagaimana lisan kita atau cara bicara kita tuh menyinggung perasaan orang lain. Kita tidak tahu perasaan orang lain, bagaimana dia menanggapinya serius atau tidak. Menurut Vina itu bagaimana? Apa sih sebagai kita nih, dari kita mahasiswa, untuk kita kan sudah dewasa nih, untuk bisa bijaksana dalam menyikapi dan tetap bergaul kepada sesama teman. Sikap ya. Kalau mungkin pilihan yang pertama itu pasti kita pilih teman, tapi kan kita nggak bisa selamanya berteman dengan orang baik. Maka dari itu ketika kita berteman sama orang yang julid atau orang yang suka gibah, ngosipin orang, itu ketika kita di situ kita izin, kita pergi sebentar. Tapi kalau ketika memang lagi nggak julid yang terlalu menyakitkan atau gimana, kita nggak apa-apa, kita menerima, anggap saja ujian, anggap saja itu cobaan kan. Jadi mungkin itu sih. Berarti dalam suasana silaturahmi kepada teman dalam kondisi bukber nih, jadi kita harus mengutamakan adab berbicara yang baik ya. Salah satu adab berbicara yang baik itu apa aja sih menurut Vina? Adab berbicara yang baik itu jangan terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat. Nah, di sini berarti maksudnya kita harus bicara yang bernilai positif ya. Tadi itu jangan memulai untuk membicarakan orang lain. Padahal tujuan itu nggak mau gibah, tapi udah tercetus nih, karena biasanya sesuatu yang membicarakan orang itu mengasihkan kan biasanya bagi manusia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya. Yang kedua nih, apa sih adab untuk kita tetap bersilaturahmi, berbicara yang baik itu? Kita terus harus berhati-hati dalam berbicara. Nah, berhati-hati berarti kita harus berpikir dulu sebelum melontarkan perkataan yang akan kita sampaikan kepada orang lain, termasuk teman kita. Terkadang kan kita dalam suasana bukber itu kita tidak selalu akrab kan dengan teman. Ada teman yang kurang akrab tapi kita kenal. Nah, di situ kan kita nggak tahu nih, misalnya kita mau tujuan kita mau menyampaikan sesuatu kepada dia, tapi seakan-akan kita menyinggung, padahal tidak seperti itu. Seharusnya kita berpikir dulu kan sebelum menyampaikan sesuatu apa yang ingin kita bicarakan kepada dia. Yang ketiga itu apa, Vin? Berkata yang baik jika tidak hendaknya diam. Nah, pernah kan Vina dengar lebih baik diam jika tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, intinya seperti itu. Biasanya orang-orang nih suka apa sih? Suka sok tahu baik tentang sesuatu apapun. Jadi mereka tuh suka membicarakan hal-hal yang tidak. Padahal sesuatu yang tidak mereka ketahui itu lebih baik mereka diam kan? Benar nggak? Menurut Vina sendiri bagaimana hal yang seperti itu? Maka kan dulu kan ada pepatah yang bilang diam adalah emas. Nah, benar. Makanya kita harus menjaga lisan kita. Karena kalau dalam pepatah juga, mulutmu harimaumu, mulutmu itu adalah pedang.
Makanya mungkin zaman sekarang sudah nggak begitu peduli sama kata-kata itu, karena mereka menganggap itu cuman lelucon atau cuman hal biasa gitu kan. Tapi kan nggak semua orang, terkadang kan kayak sifat mereka atau nggak hati mereka lagi baik, mungkin mereka bisa menerima. Tapi kadang kan ada orang yang lagi nggak mood atau lagi nggak baik hatinya, kan bisa tersinggung. Benar. Makanya itu sekali sebenarnya itu. masih bisa dipakai kata-kata itu. Jadi itulah yang apa sih yang harus kita perhatikan atau hal utama saat kita bukber bersama, yaitu memperhatikan adab cara kita berbicara kepada orang lain, walaupun tujuan itu hanya kidding atau untuk bercanda, namun mengurangi bercanda yang tidak bermanfaat itu lebih baik. Selain itu juga kita harus mengutamakan sholat ya, walaupun kondisinya apapun, walaupun kita dimanapun, walaupun kita berkumpul dengan teman yang seperti apapun, kita tetap harus mengutamakan sholat. Kalau bisa kita mengajak teman kita untuk menunaikan sholat bersama-sama. Karena tujuan kita di sini kan puasa kan, puasa masa meninggalkan sholat, meninggalkan hal yang wajib, hal yang utama, hal yang sudah ada diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu malah bukan membawa berkah ya Ramadannya kan. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Baiklah, demikianlah penyampaian tentang suasana atau hikmah di balik bukber buka bersama. Semoga kita semua bisa menjalankan puasa ibadah dengan lebih baik dan bisa menghatamkan bacaan Al-Quran kita, karena puasa kan nggak sebentar lagi kan, nggak terlalu lama, tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah, semoga Allah selalu merahmati kita. Saya Habibah dan saudari pamit undur diri. Assalamualaikum